Pemirsa, apa-apa Mimi Isasa. Geger geden ini guys. Geger geden, heboh ini beritanya. Viral, pertama viral, kedua tidak menipu, ini beritanya real, nyata itu ya. Jadi Bareskrim tetapkan Gibran sebagai tersangka dan langsung ditahan Selasa 5 Agustus 2025. Ya Allah Mas Gibran, saya tuh pendukung setia, mewakili 58%. Di belakang saya itu pendukung semua, tapi kok ya ada-ada saja nih malah ditahan. Ini beritanya dari suara.com. Nanti Mimi Sasa bisa cek sendiri. Saya harus ketawa atau harus sedih ya. Tapi tunggu dulu. Beritanya benar, tapi bukan Mas Gibran RI 2 yang ditahan. Tapi siapa guys? Namanya Gibran Huzaifah sebagai tersangka kasus dugaan penggelapan dana terkait proses akuisisi perusahaan teknologi. Ini 16% sama 24% lagi seneng-seneng terus wah kecewa kena prank. Maaf saudara, bukannya ngeprank, saya juga kena prank dari suara.com ini. Kalau membuat berita tuh judulnya nggak dilengkapi biar banyak yang nonton ya, karena Mas Gibran tuh ngentut saja diberitakan saudara-saudara. Jadi ini nyata tapi orangnya salah ya, bukan Gibran RI 2. Ya, terlanjur bikin konten, kita lanjut kepada kasusnya Mas Gibran yang diperkarakan. Ini ada saja soal ijazah. Ijazah ini baru-baru ini. Gibran Raka Buming Raka digugat sebesar 125 triliun soal ijazah SMA. Ini orang-orang memang nggak ada kerjaan atau memang dikasih kerjaan sama bos yang bersembunyi. Ya, kita lihat saja videonya. Oke ya. 3, 2, 1, trot. Advokat Subhan Palal melayangkan gugatan senilai 125 triliun rupiah terhadap Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dan Komisi Pemilihan Umum. Subhan menilai Gibran tidak memenuhi syarat akademik saat mendaftarkan diri sebagai calon Wakil Presiden pada Pilpres 2024. Dalam berkas pencalonan, Gibran melampirkan ijazah dari program Diploma Internasional di Singapura dan melanjutkan studi bisnis hingga lulus di University of Sydney, Australia. Selain meminta ganti rugi senilai 125 triliun rupiah dan 10 juta, Subhan juga meminta pengadilan memeriksa legitimasi ijazah yang digunakan Gibran dalam proses Pilpres 2024. Kok enak ya minta 125 triliun? Enak ya main-main gugat-gugatan kayak gitu. Membawa dokumen karena nanti kita akan keluarkan saat pembuktian. Sekarang saya membawa gugatan orang ini yang harus diserahkan hari ini. Isi gugatannya sebagaimana sudah beredar yang nggak tahu info dari mana itu, dari rata-rata nyebut dari pengadilan ya, dari sistem informasi. Iya. Ya seperti itu lah. Indonesia tenang bahwa kalau intinya begini. Ya Allah ya Rob, saya menggugat bikin Indonesia rusuh. Waktu itu ya, bukan yang sekarang. Calon wakil presiden yang tidak memenuhi syarat pendidikannya. Tidak memenuhi syarat. Emang kamu kalau memenuhi saja silahkan berkompetisi jadi wakil presiden, jago kalau kamu merasa bisa. Setuju nggak guys? Ya. Nah ini kita lanjut ke video mbak-mbak yang merasa sealumni, walaupun nggak seangkatan ya, tapi seakademi, sama-sama sekolah di Singapura. Nah, ini merasa apa ya? Merasa marah, merasa kecewa sama netizen 16 atau 24% itu yang sedikit-sedikit bilang palsu. Nah, ini kita tonton, ini satu akademi, satu universitas. 3, 2, 1, trot.
Aku mau nambahin soal gelarnya Mas Gibran. Jadi di luar negeri itu untuk pendidikan setara strata Cantik ya, 1 guys. atau S1 itu gelarnya cuma ada 2, BA or BS. BA itu Bachelor or of Arts, BS. biasanya untuk ilmu-ilmu terapan. Contohnya kalau kamu lulusan komunikasi, marketing, gelar kamu adalah BA, Bachelor of Arts. Tapi kalau BS, Bachelor of Science, itu kalau kamu lulusan ilmu-ilmu pasti. Contohnya kamu lulusan ilmu kimia, fisika, itu gelar kamu adalah BS, Bachelor of Science. Nah, kalau di Indonesia kan banyak banget gelar. Ada SH, SHUM, SKOM, macem-macem. Kalau di luar negeri itu cuma ada 2. Either BA atau BS, Bachelor of Arts or Bachelor of Science, tergantung jurusan apa yang kamu ambil. Aku bikin video ini karena jiwa forever student aku bergetar. Aku sama Mas Gibran kebetulan satu alma mater. Kami dari kampus yang sama, MDIS Singapura. Dan yes, kami memegang ijazah dari kampus luar negeri. Karena memang MDIS punya kerjasama sama beberapa kampus yang ada di Inggris. Nah, aku sakit hati juga dong dibilang ijazah yang palsu, sedangkan aku juga punya ijazah yang sama gitu. Kami kuliah beberapa tahun, terus tiba-tiba udah lulus, ijazahnya diragukan sama orang-orang yang nggak tahu justru sistem pendidikan di Singapura tuh kayak apa. Sakit. Sama. Jadi kalau di Indonesia tuh banyak gelarnya. Kalau di Singapura itu cuma 2. Tuh ada kemarin yang baru di Indonesia itu AD, akademisi, akademi dukun ya. saya salah satu lulusannya. Oke, kemudian jadi si Subhan ini menggugat RI2 Mas Gibran. Nah, tapi kabar terakhir ini Mas Gibran gugat balik dengan jaksa dari pemerintah ya. Terus ini kan si Subhan ini ceritanya itu wah ini nggak imbang terus orangnya ini Subhan ini nggak datang ke Baris-Krim, nggak datang ke persidangan. Terus kabar terakhir katanya menang. Ya jelas menang. Pertama, Mas Gibran berjalan sesuai prosedur. Kedua, memang dia tidak salah. Ya, pokoknya orang-orang yang suka memfitnah itu cuma cuma omong doang, omdo. Pada akhirnya juga Allah akan mengalahkan mereka, menghancurkan mereka. Oke, guys. Sampai di sini dulu ya, guys ya, hiburan politik kita kali ini. Walaupun kita ini militan Jokowi ya, kita lawan mereka dengan penuh santun, kita santai saja, kita lawan mereka dengan canda tawa. Yang penting canda tawa kita itu sesuai dengan kebenaran. Terima kasih yang sudah mampir ke channel saya. Tolong di subscribe, di share ya. Terima kasih juga yang sudah donasi untuk ngopinya admin. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.